93,3 FM Sonora Bandung dari lantai 4 Gerak Kompas Gramedia. Kita ketemu lagi di Bincang Sehat Sobat Sonora hari ke-17 di bulan Maret 2021. Dan Aki untuk menemani Anda satu interval ke depan ini. Dan di pekan ini memang betul gilirannya teman-teman atau narasumber dari Rumah Sakit Cahya Kawaluyan. Dan yang pasti di studio Sonora siang ini, sudah siang lah ya. Yang pasti sudah hadir narasumber. Ada dua perempuan cantik-cantik tentu, dan yang pasti yang pekan lalu juga hadir di sini Mbak Feby di promosi kesehatan RSCK. Apa kabar nih? Baik, alhamdulillah baik Mas Aki. Semakin seger saja nih. Abis olahraga kayaknya ya? Enggak sih, lagi happy aja. Okay. Asik. Harus happy ya. Harus happy sehat. benar. Dan imunitas meningkat ya. Iya betul. Bahagia itu diciptakan. Iya. Oke, Mbak Feby, yang pasti ada lagi yang sesuai dengan topik kita kali ini, desinfektan dan kebersihan lingkungan. Ini kaitannya dengan upaya pencegahan lah kita supaya tidak terpapar COVID-19, si COVID gitu ya, mencegah itu. Nah, melengkapi itu ada narasumber tentunya yang lebih kompeten juga. Ada Kak Nadia. Kak Nadia Fazriati Sina, betul ya, SKM. Ya. SKM itu sarjana Kesehatan Masyarakat. Kesehatan Masyarakat. Makanya di RSCK itu di Kesling ya, Kesehatan Lingkungan atau Kesehatan di Masyarakat, tapi lebih spesifiknya Kesehatan Lingkungan. Oke. Kalau Jadi- Feby kan SKM juga. SKM juga, Feby juga. Promkes. Promkes. Jadi SKM Promkes, itu promosi luas. kesehatan. Luas. Oh, Luas. gitu. Jadi ada beberapa cabang-cabangnya. breakdown lagi gitu ya. Iya. Oh begitu. Wah, nambah ilmu lumayan, terima kasih. Karena SKM itu luas lah ya, Luas. masih breakdown lagi. Oke, dan ini menarik saya pikir karena upaya preventif, lebih ke mencegah lebih baik daripada mengobati, pasti itu. Dan sekarang ini sudah setahun ya di masa pandemi. Kemudian informasi, imbauan dan semacamnya terkait dengan upaya-upaya pencegahan itu, protokol kesehatan, kemudian desinfektan disemprot gitu ya. Itu semoga tidak kendor sih kalau saya berharap ya. Ya. Karena dia ya Sekarang masyarakat udah mulai agak kendor ya Pak. sepertinya gitu ya kayaknya. Karena masyarakat seolah-olah gitu beraktivitas itu bukan masa pandemi gitu ya. Tapi semoga tidak seperti itu. Nah, tentu di kami punya tanggung jawab untuk tetap menginformasikan, terutama dari tenaga kesehatan seperti Kak Nadia, Mbak Feby juga begitu ya dari RSCK yang sesuai dengan topik kita yaitu desinfektan dan kebersihan lingkungan. Oke. Tapi sebelum lanjut nih, saya pengen tahu dulu, kan di pemberitaan itu ada disebutkan disinfektan atau desinfektan. Yang betul yang mana? Desinfektan. Desinfektan. Jadi bukan disinfektan ya. Desinfektan. Nah, itu ada tuh yang menulis disinfektan. Tapi yang betul sekali lagi sahabat desinfektan ya. Desinfektan. Itu sebetulnya desinfektan itu cairan apa dan memang untuk apa sih sebetulnya? Dia. Nah, kalau desinfektan ini itu tuh kita upaya pelaksanaan untuk membersihkan mikroorganisme atau jasad renik atau kuman lainnya dari permukaan benda-benda. Benda-bendanya benda-benda mati. Benda mati. Kita bedakan dengan antiseptik. Nah, kalau desinfektan tuh kita sasarannya untuk benda mati. Sasarannya kalau antiseptik diperuntukkan untuk ke makhluk hidup. Contohnya untuk pergelangan tangan kita manusia, karena kita manusia makhluk hidup ya. Nah, kalau desinfektan tuh sasarannya benda mati kayak meja, kayak terus handling pintu. Itu jadi untuk kalau itu kan pasti ada nempel-nempel kuman-kuman, jasad renik atau mikroorganisme lainnya untuk minimalisir atau dibunuh lah dengan menggunakan desinfektan ini. Dan desinfektan itu tidak luput dengan bahan-bahan kimia. Nah, kita pasti nanti akan menggunakan bahan kimia bantuannya gitu. Termasuk antiseptik juga bahan kimia. Biasanya antiseptik tuh lebih optimalkan itu di alkohol. Nah, kalau si desinfektan tuh bahan aktifnya banyak. Banyak banget macam-macamnya gitu. Oke. Praktiknya sendiri disebut desinfeksi begitu ya? Iya, praktiknya desinfeksi. Oh, gitu. Nah, kalau antiseptik itu bisa dipergunakan untuk tubuh kita. Kalau saya sempat baca tuh di sabun cair tuh ada mengandung antiseptik gitu kan? Betul.
Di sini kan ada beberapa macam desinfektan ya, ada desinfektan sendiri, ada antiseptik, sama ada sabun. Ya. Nah, untuk desinfektan tuh tadi balik lagi untuk tujuannya untuk ke objek benda mati. Kalau antiseptik ini untuk pada jaringan tubuh, biasanya kita kalau misalkan di alat medis-medis kayak gitu kita menggunakannya antiseptik. Terus kalau misalkan sabun ini bisa untuk kita ke makhluk hidup, bisa ke benda mati. Kalau sabun, makanya ada nih sekarang sabun yang kalau kita pasaran sabunnya tuh ada yang mengandung antiseptik. Nah itu bagus tuh untuk kita desinfeksi tangan. Kalau milih untuk kita kebersihan, lebih baik milih untuk sabun. mandi gitu bisa juga kan? Suka ada tuh kan yang sabun yang ada kandungannya antiseptik, dibandingin sabun yang sekarang banyak yang untuk kecantikan. Itu beda karena pH-nya beda. Oh, pH-nya beda. pH itu beda. apa? pH itu kadar keasaman. Kadar keasaman. Jadi kalau pH-nya semakin rendah, dampaknya ke kulit? Enggak sih, bukan dampak ke kulit. Biasanya kan ini kita melihat ke aktivitasan untuk mikroorganisme nih untuk membunuh. Nah, kalau untuk si sabun untuk kecantikan biasanya pH-nya tuh biasanya aku sih kurang tahu ya pH-nya kadarnya kayak gimana. Tapi kalau yang untuk ada kadarnya antiseptik itu lebih optimum gitu untuk efektivitasnya untuk membunuh si mikroorganisme ini. Makanya kalau kita membersihkan badan, mandi atau cuci tangan, yang lebih baik kalau tujuannya untuk membersihkan, mensterilisasi tubuh kita, mandinya pakai sabun yang ada antiseptik sebaiknya dibandingkan sabun untuk yang benar-benar untuk perawatan gitu. Oke. Nah, sekarang kan kalau untuk berarti pembeda utama dari desinfektan dengan antiseptik. Itu yang perbedaan yang paling menonjol dalam apanya nanti? Kalau desinfektan tuh dari bahan yang menonjol tuh bahan aktifnya. Kalau antiseptik tuh rata-rata menggunakannya alkohol. Alkoholnya biasanya 60-70%. Nah, kalau yang si desinfektan ini bahan aktifnya banyak banget. Salah satunya ada hiploklorid, ada menggunakan hidrogen peroksid, hidrogen peroksid, ada fenol, ada benzakolkonium klorida. Jadi beda-beda bahan aktifnya. Nah, kalau misalnya untuk antiseptikmu biasanya ini menggunakan ada isopropanol. Jadi apa sih golongan-golongan yang turunannya alkohol. Kalau antiseptik, kalau misalkan untuk desinfektan tuh dia bahan-bahannya aktifnya beda-beda. Gitu. Antiseptik itu sama juga nggak dengan hand sanitizer? Sama itu? Sama. Hanya penyebutan saja ya, tapi komposisinya, kandungannya sama? Sama. Untuk peruntukannya antiseptik sama itu. Untuk tangan ya, untuk tubuh aman? Untuk tubuh aman. Dan untuk desinfektan tuh tadi sasarannya emang nggak boleh ada makhluk hidup. Makhluk hidup kan banyak ya, baik itu manusia, hewan, tumbuhan. Itu sasarannya nggak boleh kontak untuk sama mereka semua. Sasarannya hanya untuk benda mati aja. Oke, ini menarik karena penyemprotan desinfektan yang selama ini berlaku di masyarakat, katakanlah ya. Contohnya ini di gedung ini nih, gedung lah gitu ya, satu gedung atau perkantoran itu disemprot desinfektan tadi. Berarti ketika penyemprotan itu berlangsung, sebaiknya tidak ada orang di situ. Betul. Jadi kosongkan ruangan ya. Untuk pelaksanaan desinfektan pun ada tata caranya. Pertama kita menggunakan APD dulu, APD-nya lengkap. Si penyemprotnya ya. Si penyemprot petugasnya. Kita menggunakan minimal masker, sarung tangan. Kalau ada Google pakai Google. Nah, ternyata untuk desinfektan ini tuh metodenya beda-beda. Mau desinfektan menggunakan dry mist atau desinfektan menggunakan botol sprayer. Mungkin kalau di rumah-rumah menggunakannya paling umum botol sprayer. Nah, udah menggunakan APD, kita siapkan dulu. Kita menggunakan desinfektan yang mana larutannya. Jangan sampai kita mencampurkan bahan aktif desinfektan A dengan bahan aktif desinfektan B. Itu nggak boleh dicampurkan. Dan itu kadarnya harus kadar ini harus sesuai takarannya gitu. Takarannya harus sesuai, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Kenapa tidak boleh kurang? Tidak boleh lebih. Kalau kurang itu sama aja kurang efektif. Lebih juga malah jadi efek samping, mikroorganismenya malah jadi resisten. Bukannya makin banyak biar kental nih, atau ini biar lebih banyak misalnya apanya gitu? Enggak. Malahan si mungkin bakteri atau mikroorganisme itu kan ada membrannya kayak gitu. Nah, itu tuh yang saya tahu gitu. Kalau misalkan contoh kayak alkohol, penggunaan alkohol itu kenapa harus 60-70? Karena bakteri itu dia efektifnya untuk pecah si membrannya
kadar airnya tuh dalam alkohol tuh 30%. Kalau alkoholnya 90%, kadar airnya kurang dari 30%. Otomatis si bakterinya, si membrannya nggak bisa pecah. Kayak gitu. Nah, kayak tadi, kenapa sih nggak boleh campur antara si bahan aktif A sama bahan aktif B? Karena sifatnya tadi kayak contoh kayak lisol sama klorida. Kalau disambungkan senyawa kimia malah jadi bereaksi. Senyawa kimia A sama senyawa kimia B malah jadi reaksi yang lain gitu. Makanya kalau misalnya ada, menggunakan salah satu aja, nggak boleh dicampurkan. Nggak boleh campur. Nggak boleh. Kalau mana dia? Kalau buat masyarakat umum awam begitu ya, kan sekarang ini beredar juga katanya bisa pakai pemutih pakaian gitu kan? Ya. Itu sebaiknya seperti apa untuk bisa menggunakan cairan desinfektan ini untuk menyemprot di rumah tadi? Kan kalau ini boleh merek disebutin nggak? Sebaiknya tidak. Tidak. Kayak tadi pemutih pakaian. Pemutih pakaian kan bahan aktifnya tuh si hipoklorit. Nah, di situ kan ada petunjuknya tuh di labelnya. Kalau misalnya penggunaannya, misalkan di takarannya 100 ml diencerkan dengan 900 ml air. Suka ada tuh. Nah, kita ngikutin instruksi dari situ. Oh, itu aja ya. Ikutin. Nggak boleh melenceng dari situ. Bukannya nggak boleh sih, lebih baik gitu ya. Lebih baik tidak melenceng dari situ, biar karena kita tadi kalau lebih pun ya nggak efektif, kalau kurang pun sama nggak efektif. Nah, tadi kan balik lagi tata cara alur-alurnya setelah kita pakai APD, siapkan si chemicalnya. Nah, udah siap, kita siapkan alatnya juga. Kita kan kalau di rumah-rumah pakai banyaknya botol sprayer sama mop atau elap kain gitu. Nah, udah gitu kita tidak langsung menyemprotkan ke benda ini. Tidak, jadi si semprotan tuh nggak boleh langsung nyemprotin ke meja misalkan. Tapi kita harus pembersihan dulu. Kan misalkan di meja tuh ada debu. Kita lap dulu debu-debunya. Kenapa? Kita harus lap debu juga, nggak akan efektif. Karena nggak akan efektif untuk si bahan kimianya tadi. Nggak akan efektif. Kita harus bersihkan dulu debunya. Dengan cara apa? Dengan cara si elap tadi dibasahkan, direndamkan desinfektan. Yang tadi dielap dulu, udah dielap, baru kita lakukan penyemprotan. Dan penyemprotan juga, si botol sprayer tuh nggak boleh langsung ke media objek, tapi ke elap. Oh gitu. Jadi kalau misalkan kita nyemprot gitu, bisi terjadi percikan ke mata tuh gimana, tak boleh. Jadi harus ke lap dulu, baru kita dielapkan ke permukaan dengan zigzag. Nah, setelah dielap juga tidak boleh langsung digunakan. Kita diamin dulu, kan basah. Diamin dulu 10 menit. Nah, udah 10 menit baru dielap dengan lap kering. Kenapa sih harus 10 menit? Karena yang saya tahu gitu, yang saya penelitian yang udah si bakteri atau mikroorganisme tuh dia bakal kontak efektifnya dalam 10 menit baru bisa mati. Oh itu. Ya, jadi kalau sebelum 10 menit kita lakukan pengeringan, berarti nggak akan efektif. Jadi tunggu dulu sampai 10 menit baru dilap kering gitu. Nah, setelah itu kita jangan lupa melepaskan APD dan mencuci tangan dengan air sabun. Aduh. Kalau si kumannya sendiri, ya sebutlah si virus itu ya, kalau misalnya nempel nih kebetulan di benda mati itu tadi, dia nempel di situ bisa kuat bertahan berapa lama sih sebetulnya? Karena dia itu teh waktu pernah saya dapat dari share-sharean gitu, sharean dari grup, banyak lah, ada pamflet gitu. Kalau di meja sekian hari, kalau di benda besi, aluminium itu sekian hari, di udara sekian menit. Itu ada, cuma saya kurang tahu gitu berapa lamanya. Tapi cukup lama juga ya ketika dia nemplok di benda mati itu ya. Dia lebih lama di benda hidup ke di manusia. Kenapa itu? Ya karena dia makhluk hidup. Karena virus itu makhluk hidup. Gitu. Jadi dia lebih misalnya gini ya, ada orang terkonfirmasi COVID. Terus dia amit-amit meninggal, ya kan? Udah COVID-nya mah udah meninggal karena si indungnya udah meninggal. Dia nggak bisa hidup di orang yang nggak hidup gitu. Karena dia makhluk hidup. Karena si virus ini makhluk hidup kayak parasit. Jadi dia bisa hidup di orang yang hidup. Dia nggak bisa bertahan lama hidup di benda mati, benda yang tidak hidup gitu. Kayak meja, kayak gelas, dia nggak tahan lama di situ. Gitu ya. Gitu. Kalau dijemurin ke matahari gitu, itu bisa langsung mati virusnya? Kalau dijemurin ke matahari sebenarnya bukan langsung mati. Fungsinya berjemur tuh bukan untuk mematikan virus sebenarnya. Fungsinya berjemur itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh, merubah vitamin D supaya jadi kayak gimana ya? Jadi berjemur itu fungsinya
merangsang vitamin D. Vitamin D itu untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita. Jadi bukan untuk membunuh virus sebenarnya. Tapi kalau kekebalan tubuh kita bagus, maka virusnya diserang sama imun kita sendiri gitu. Imun kita yang menyerang virus itu sehingga virus itu mati dan kita sehat. Iya, gitu. Betul ya. Sama berjemur juga efektifnya di jam nggak jam siang, karena kita kan kalau ke matahari itu ada gelombang-gelombang cahayanya UV-nya. Kalau UV yang untuk membunuh si kuman atau bakteri itu UV tipe C, itu gelombangnya ada gelombang sekian gitu. Nah itu tuh buat efektifnya di jam-jam tertentu, nggak jam-jam siang, misalkan jam 8 sampai jam 10. Nah itu tuh untuk efektifnya katanya untuk ngebunuh si bakterinya itu ke membran, si UV-nya nembus katanya gitu. Dan untuk orang itu sebaiknya memang berjemur jam pagi sih, nggak siang, karena kalau siang karena jam-jam bagus jam 10. Jam 10 karena setiap jam-jam rentang gitu beda-beda si gelombang UV-nya beda-beda. Ada kan gelombang UV itu ada gelombang UV A, B, C. Nah si tipe C ini yang untuk efektif si desinfeksi lah gitu ya, untuk desinfeksi si bakterinya itu. Kalau tipe A sama B itu malah jadi ke kesehatan, contoh kayak kanker kulit lah, apalah gitu, saya kurang paham kayak gitu. Iya, betul. Malah ngundang-ngundangnya perlu ya. Kanker kulit segala ya. Oke, sahabat sonora boleh tanya-tanya juga yang pasti seputar desinfektan dan juga kebersihan lingkungan, karena ini penting. Semoga sekali lagi Anda tidak termasuk yang kendor gitu ya, untuk tetap rutin juga menyemprotkan desinfektan ya di rumah. Terutama, dan Anda boleh tanya-tanya juga lebih jauh juga di sini ya. SMS atau WhatsApp 0811 190 1827. Ini ada interaksi masuk juga. Saya langsung bacakan saja. Boleh. Sambil kita bahas next juga ini dari Bang V. Ini Pak Ketuanya, ini Ketuanya Komunitas Sonora Cikalong. Oke. Nah, saya bacakan. Selamat siang, salam sehat. Kesadaran di lingkungan masyarakat akan upaya kesehatan kadang belum sepenuhnya menyadari akan pentingnya kesehatan lingkungan. Biasanya di daerah perkampungan kumuh yang jadi masalah. Bagaimana cara yang lebih baik supaya warganya menyadari akan hal menjaga kesehatan lingkungan? Ini kadang paling sulit di perkampungan itu, yang kawasan kumuh maksudnya ya. Apa peran pemerintah, dinas kesehatan yang sesungguhnya terhadap lingkungan itu? Apakah harus ada tindakan? Bagaimana cara menyadarkan masyarakat supaya sadar hal ini? Mudah-mudahan Indonesia lebih sehat. Amin ya. Maaf kalau ada kata-kata yang kurang, ya nggak apa-apa. Tapi kalau nanya peran pemerintah, kayaknya ini narasumber kan dari swasta, bos, ya. Dari Rumah Sakit Cahaya Kawaluyan. Jadi bukan dari unsur pemerintah sebetulnya, gitu ya. Tapi dari sisi tenaga kesehatan, kemudian partisipasi untuk turut juga menjaga kesehatan masyarakat ya ada juga gitu ya, tapi porsinya kan beda-beda gitu ya, caranya juga beda. Mau tanggapi silakan. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ya, kalau kita kan gimana ya, kita ada batasan-batasan pekerjaan juga ya. Ini mungkin untuk gimana peran aktif masyarakat terhadap kesehatan lingkungan, tetap kesehatan di masyarakat, apalagi permukiman kumuh. Ini sebenarnya peran pentingnya adanya jujur ada di pemerintah harusnya. Karena aktifnya di Sidinkes, terutama di bawahnya Dinkes itu Puskesmas, gimana mereka peran aktifnya untuk edukasi, sosialisasi, gimana caranya untuk hidup sehat. Untuk peran kita misalkan ada mereka mungkin ada programnya rumah sehat. Ya, rumah sehat ya. Biar nggak kumuh rumahnya, biar masyarakatnya juga tetap sehat, tingkat kesehatannya juga makin tinggi. Itu perannya mereka. Kalau kita mungkin memberitahu aja ke masyarakat, kalau misalkan setiap rutin lah, misalkan minimal untuk di sela-sela barang-barang yang tidak terlihat, itu pembersihan misalnya 1 minggu sekali, pembersihan untuk di lingkungan rumahnya itu rajin dibersihkan, dipel kayak gitu, dan tadi pel itu maksudnya desinfektan loh Pak. Pengepelan kayak gitu. Terus membuka sirkulasi udara di rumahnya dengan membuka jendela atau pintu. Ventilasinya baik ya. Ventilasi udaranya baik, pencahayaan di rumahnya masuk sinar matahari baik. Paling kita hanya bisa memberitahu di situ. Mungkin selanjutnya ini peran aktifnya pemerintah. Karena kita batasannya ada batasan gitu. Ranahnya masing-masing beda lah. Beda ranahnya gitu. Iya, betul. Tapi paling tidak yang bisa dilakukan oleh masyarakat saja, kita tarik ke masyarakat. Katakanlah ya sosialisasi itu penting, tentu dari pemerintah gitu ya, harus gencar juga ke masyarakat, terutama sekarang di masa pandemi kan. Gitu. Tapi yang bisa dilakukan oleh masyarakat mungkin
mulai dari rumahnya sendiri ya, dari rumah dan sekitarnya lah ya. Diri kita gitu. sendiri dulu Ya, sih. diri Kita sendiri. benar-benar care nggak terhadap lingkungan kita, diemin. Kalau kita care ya dari situ aja dulu gitu. Pasti sebelahnya, sekitarnya juga ke bawah sehat juga kan, Iya, gitu kan. ikut malu lingkungan aku misalkan buruk Nah, gitu ikut kan. ngebersihin, ikut malu tetangganya bersih misalkan gitu. Gitu. Jadi bikin malu, bikin segen juga tetangga itu. Makanya itu bisa memaparkan itu juga kan ya, ngajak juga kan secara nggak langsung kan, gitu. Oke. Nah, sekarang kalau untuk itu ya, Bang Fei ya, mudah-mudahan cukup ini. Siapa tahu ini termasuk yang aktif juga, bisa menginisiasi. Misalnya ada rutin mulai dari tadi ya, penyemprotan desinfektan lingkungan, tapi dengan cara yang benar tadi ya, gitu ya. Iya, itu bisa dilakukan dengan cara pribadi di rumah. Nah, dengan cara yang tadi dulu, ya, jangan langsung disemprotkan, tapi kita pengelapan dulu, baru kita semprotkan desinfektan. Itu yang benar-benar efektif. Nanti bisa lebih luas lagi, mungkin skupnya koordinasi dengan RT lah, gitu ya, dengan gitu ya. RT biar Dengan misalkan puskesmas ada, juga, gitu. kayak Ya. gitu kegiatan-kegiatan lah kebersihan lingkungan Ya, mungkin. betul. Nanti kan jadi bareng-bareng tuh ada ini ya. Ada semacam kerja bakti yang tidak berkerumun tapi ya. Iya, sesuai dengan protokol menggunakan kesehatan prokes ya. Itu aja sebetulnya sih ya. Tinggal mau atau tidak. Nah, itu. Oke. Next lagi terkait dengan kebersihan lingkungan nih. Yang jelas kalau ada di beberapa, sekarang masih saya lihat juga ya, ada beberapa perkantoran, kemudian ada mall juga, bukan mall besar tapi ya, ada beberapa yang saya sempat lihat itu ada satu toko lah gitu ya. Kemudian dia menyediakan satu bilik untuk penyemprotan desinfektan. Jadi kayak kita disemprot masuk situ ya ke bilik. Iya. Kan ada kan. Saya nggak tahu sekarang itu masih ada atau tidak gitu. Tapi itu cara yang betul nggak sih untuk membebaskan kita dari virus, katanya disemprot desinfektan masuk bilik itu. Kalau dari WHO itu tidak diperuntukkan. Kenapa? Tidak disarankan itu. Tidak disarankan. Okay. Karena balik lagi tadi ke pertama, desinfektan itu sasarannya untuk ke benda mati. Benda mati. Bukan makhluk hidup. Dan kita kan manusia makhluk hidup. Didesinfektan, nggak efektif. Nggak efektifnya apa? Malah jadi terjadi efek samping kemana-mana. Efek sampingnya apa? Terhadap kesehatan kita. Karena desinfektan yang kimia tadi, hipoklorit atau fenol atau misalkan hidrogen peroksida tadi, apabila terpapar ke tubuh, ke mukosa tubuh kita, malah terjadi iritasi. Karena sifatnya tadi kimia, B3 itu sifatnya tadi. Terus kalau misalkan tadi ke kesehatan, terus untuk keefektivitasan untuk menurunkan si bakteri yang ada di tubuh nempel di pakaian itu kurang. Kenapa? Kita masuk nih ke dalam chamber, kita tangan misalkan ke bawah, dilipat tangan baju ini kan nggak kesemprot. Kali aja si bakteri komanya nempelnya di situ, nggak di. Oke lah nempel di belakang di depan mungkin iyalah, mungkin dia kesemprot. Tapi di sela-sela tubuh baju itu kan nggak kesemprot. Nah itu, menurut aku sih kurang efektifnya itu. Dan sebaiknya seperti apa untuk ini? Kalau untuk yang disarankan dari WHO tuh dia ya tadi prokes, mencuci tangan, pakai sabun, air mengalir, jaga jarak itu. Itu saja. Iya. Oh, jadi nggak usah masuk ke bilik-bilik itu, apalagi desinfektan itu bukan peruntukannya sebetulnya. Peruntukan malah lagi kan tadi untuk ke kulit aja bisa menyebabkan iritasi. Ini apa bisa ke mata, ke hidung? Ya gimana lah nanti ke paru-paru. Bener-bener ya. Berarti boleh jadi ada salah pemahaman juga ya di masyarakat yang menyediakan bilik itu gitu loh maksudnya. Sebenarnya saya juga kadang suka kurang paham kali ya. Mungkin masyarakat kurang paham sosialisasinya mungkin ya. Nah kalau misalkan kenapa sih sekarang ada mutasi-mutasi lagi si virus-virus ini? Yang saya pikir mungkin salah satu sebabnya kita kekurang tahuan cara penggunaan chemical desinfektan ini. Kalau menggunakan, karena sifatnya si mikroorganisme, apabila penggunaannya kita kelebihan, dia malah jadi lebih resisten, mutasi lagi. Oh iya. Karena dia kalau mau hidup tuh, kalau misalkan kita kenal nih kayak kita nih imun, kita dipaparin, kita kan malah jadi makin kuat, kita malah makin nge-protect diri. Nah sama kayaknya si mikroorganisme ini juga, si patogen ini juga, kalau kita tidak efektif penggunaannya, desinfektannya tidak sesuai, dia malah jadi resisten terus aja dia mengembangkan diri, dia malah jadi terus berkembang gitu ya. Iya, malah jadi dia mutasi dia malah jadi makin kuat dan resisten gitu. Wah, tapi kalau ya sebetulnya kan sekarang sudah banyak diinfokan bahwa si virus SARS-CoV-2 ini sudah bermutasi juga, ada B117, ada satu lagi apa sih? Lupa lagi saya. Pokoknya ada beberapa lah disebut-sebut sudah bermutasi. Untuk penyemprotan desinfektan tadi masih tetap efektif.
efektif tapi dengan cara yang tadi sesuai dengan asal caranya yang benar takarannya, saja. caranya benar. Kalau tadi takarannya nggak benar, caranya nggak benar, sama aja nggak efektif. Malah jadinya nanti efek sampingnya kemana-mana yang tadi. Oke. Jadi intinya penyemprotan desinfektan ini memang ya tidak hanya semata-mata untuk si virus corona ya. Ya, tapi untuk yang lainnya juga, jamur, bakteri gitu ya. Nah, itu kenapa penting desinfektan. Kalau rumah berarti berapa kali penyemprotan ya sebaiknya? Yang secara rutin itu. Kalau rumah tuh efektifnya bukan penyemprotan, tapi kalau jadi penyemprotan tuh itu identiknya dengan desinfektan ruangan udara, itu baru disemprot gitu. Kalau rumah tuh efektifnya lebih ke permukaan, desinfektan permukaan kayak tadi. Gitu. Jadi kalau misalkan penyemprotan tuh dia desinfektan udara yang disebut dengan dry mist. Dry mist kayak gitu. Yang pengguna apa itu? Yang pakai di belakang terus kayak dipompa gitu kan? Kayak gitu. Itu namanya desinfektan ruangan. Tapi kalau untuk di rumah-rumah lebih efektifnya tadi desinfektan permukaan dengan cara pengelapan dengan si chemical tadi. Yang untuk penyemprotan ruangan itu memang kita semprotin ke atas gitu seruangan itu gitu, atau hanya ujung-ujung saja misalnya? Itu gimana? Kalau misalkan udah tuh dia udah percuma sih untuk dia dry mist tuh pasti bakal jatuh lagi ke permukaan. Makanya kenapa setelah penyemprotan si pakai dry mist setelahnya tetap dielap. Tetap dielap. Kenapa kalau nggak dielap? Karena si bahan kimia ini kalau misalnya bereaksi dengan bahan-bahan yang kayak besi kayak gini, dia bakal jadi korosif. Makanya tetap aja dielap lagi gitu. Efektifnya emang harus pengelapan. Kenapa? Si bakteri itu dia bakal mati dengan cara penggosokan. Kalau misalkan hanya untuk disemprot doang kayak gitu ke udara, nggak, sama aja dia kurang efektif karena kontaknya dia emang digosok gitu. Makanya cuci tangan digosok, cuci tangan, terus pengelapan digosok, efektifnya digosok, nggak hanya untuk di udara semprot gitu aja, enggak. Nah sekarang kalau yang lebih luas, kan kita pernah lihat ya di jalanan ada yang begitu kan, nyemprot pakai bahkan ada mobil pemadam kan nyemprotin itu kan nah itu yang seperti itu memang bisa efektif atau gimana? Enggak, malah makin pencemaran kemana-mana. Pencemaran ke lingkungan tumbuhan resistensi di udara juga pencemaran ke lingkungan juga gitu. Itu yang saya tahu di Jakarta itu begitu, mobil pemadam kan pakai alat semprotnya, yang disemprot itu desinfektan sampai ke jalanan gitu kan, basah gitu ya, sampai basah gitu. Itu tidak efektif sebetulnya. Tidak efektif. Kenapa ya? Tadi malah jadinya efek sampingnya kemana-mana, malah jadi pencemaran lingkungan ke udara, ke udaranya, ke tanahnya. Malah kalau misalkan ada sumber air bersih kecemprot itu tercemar air bersihnya, sumber air bersihnya gitu. Jadi kalau yang skup yang lebih luas begitu sebaiknya seperti apa? Kalau misalkan untuk di tempat umum, sebenarnya untuk desinfektan itu lebih efektifnya ke permukaan sih. Ya gitu ya. Ke permukaan, baik itu di fasilitas umum, mau kita di rumah. Contoh kalau misalkan di rumah tadi dengan pengelapan. Kalau fasilitas umum kita perhatikan bagian-bagian objek yang sering tersentuh. Contoh kalau misalkan pengen ke mall, kita lihat di tombol lift gitu, handle tangga. Nah, itu kan tugasnya kalau misalnya fasilitas umum, petugasnya sih yang punya fasilitas umum melakukan desinfektannya secara rutin dengan pengelapannya itu. Kalau contohnya saya juga kan fasilitas umum di rumah sakit. Saya punya tanggung jawab nih untuk menjaga lingkungan saya tetap biar tetap bersih gitu. Dengan cara tadi desinfektan, pengelapan di tombol lift, di handling tangga, di lantai, di mesin ATM. Itu harus tetap dilakukan secara rutin gitu. Itu ya sebetulnya. Oke, kita break dulu sejenak, dan yang pasti sahabat sonora masih boleh juga interaksi di SMS dan juga WhatsApp 0811 190 1827. By the way, saya ingin ke Mbak Feby dulu nih, kalau terkait dengan fasilitas kesehatan di sana di RSCK itu rutin juga yang seperti dilakukan tentu kalau rumah sakit kan mungkin lebih ini juga ya, lebih riskan. Lebih riskan. Kemudian frekuensi pembersihan tadi kayak ini lebih ini juga ya, lebih ketat juga barangkali kalau dibanding ini. Seperti kalau di rumah sakit kita untuk yang berkaitan dengan pelayanan ke pasien
itu setiap hari pasti didesinfektan. Karena kan untuk fungsinya tuh untuk mencegah penularan dari pasien satu ke pasien yang lain ya. Gitu. Pasti sih ya kayak. Pasti kalau kita emang ada jadwal rutin, kalau di rumah sakit itu harus setiap hari. Kita kan ada zona-zonanya, zona merah, zona oranye, zona hijau kalau di rumah sakit. Kalau zona merah oranye kita tiap hari dilakukan di jam-jam tertentu, tapi kita jam juga bukan jam pelayanan, setelah tapi pelayanan. Setelah pelayanan. Karena kenapa tadi nggak boleh kontak adanya manusia, makhluk hidup. Jadi kita nunggu closing dulu. Contoh di poliklinik nih, pasti kan jam malam nih yang tutup. Kita melakukannya jam malam pas sudah nggak ada pelayanan. Nah kalau misalkan untuk perkantoran kita jam gunakannya hari libur. Betul ya. Dimana orang-orang tidak beraktivitas di situ ada di lagi situ. ya, tidak ada aktivitas. Oke, seputar desinfektan dan kebersihan lingkungan yang mungkin kalau di rumah katakanlah ya Mbak Nadia, di bagian mana biasanya orang lupa atau terlewat untuk membersihkan gitu ya, biasanya yang suka lupa gitu biasanya apa gitu di ini? Kalau untuk di rumah mah termasuk ke bagian benda-benda yang sering kita gunakan, sering tersentuh itu paling utama. Contoh kayak tadi remote TV, pegangan pintu, handle pintu, komputer, saklar lampu, kursi sandaran, pegangan pintu, dan fasilitas lain yang sering tersentuh itu yang paling utama untuk desinfektan. Untuk rutinnya mah itu mah bebas, penting mah seminggu sekali dibersihkan gitu. Intinya yang sering disentuh itu harus menjadi prioritas untuk dibersihkan ya. Dan di desinfektan itu tadi ya dikasih itu. Selanjutnya apa lagi mungkin? Kalau di misalkan contoh kalau misalkan di tempat-tempat umum, kita misalkan di tempat ibadah. Oh iya betul. Ya, jangan lupa kan kita kayak sejadah. Ya, betul ya. Kayak gitu terus kayak handle pintu, keran airnya, terus mikrofonnya yang sering digunakan ini kan mikrofon digunakan, jangan lupa dibersihkan. Terus kayak mimbar untuk di tempat ibadah kayak gitu. Jangan lupa toilet, kloset lah. Oh iya, kloset, kamar mandi, toilet. Kalau tempat-tempat umum kayak misalkan di transportasi, jangan lupa kayak misalkan kursinya, pegangan pintunya, terus tiang-tiang pegangannya. Kalau di transportasi umum, kursi sandaran tangannya. Itu yang diperhatikan. Pokoknya fasilitas yang sering tersentuh aja. Oke. Kalau misalnya kita, saya ingin tanya juga nih efektivitas dari tisu basah kan sekarang banyak ya dijual. Nah, itu disebut-sebut katanya kalau kita nggak punya hand sanitizer boleh atau bisa juga tuh pakai tisu basah supaya bebas bakteri, bebas virus, benar nggak sih? Kalau saya sih biasanya kan tisu basah tuh buat bayi ya. Kadang kebanyakan gitu. Tapi lihat dulu itu ada kandungan antiseptiknya nggak? Kalau ada kandungan antiseptiknya berarti itu bisa. Tapi lebih efektif banget itu cuci tangan. Karena kalau misalnya nih kalau kita kotor banget tangan, lebih baik cuci tangan. Karena yang sabun atau air yang mengalir. Kalau misalkan kotornya hanya kotor ringan lah atau nggak begitu berat, boleh menggunakan si antiseptik atau tisu basah tadi. Tapi lebih efektif tuh lebih baik cuci tangan gitu. Tapi pakai yang si antiseptik atau tisu basah juga boleh. Tapi lihat lagi ada kandungannya nggak untuk antiseptiknya. Lihat ya, betul ya. Karena ada non alkohol juga kan. Biasanya kalau untuk bayi mah nggak pakai antiseptik. Non alkohol juga ya. Benar-benar. Jadi lihat komposisinya ya supaya masyarakat lebih jadi smart buyer lah ya gitu ya. Lihat komposisi, biasanya kan suka nggak pernah baca tuh komposisi, pokoknya ini gitu kan. Jadi makin kesini ya makin naik kelas lah ya, beli barang lihat komposisinya, kandungannya gitu ya. Gitu. Oke, saya ke fasilitas dulu nih. Yang pasti kalau pekan lalu tuh ada sempat promo juga tuh dari RSCK, Mbak Feby. Iya betul. Untuk tes swab PCR ya? Iya. Jadi kita tuh promo swab antigen, rapid antigen. Nah itu di harga 200.000. Kemarin kan harga normalnya 250. Nah terus sekarang itu pelayanan rapid antigen dan PCR swab itu 24 jam di RSCK. Layanannya 24 jam. Terus kita juga ada promo ini nih, vitamin C. Kemarin itu kan promonya cuma sampai tanggal 12 Maret di harga 180. Nah, kita perpanjang lagi promonya tapi di harga 200.000 dari harga 250. Gitu. Naik dikit dari kemarin promo ya. Iya, tapi masih di bawah harga normal gitu. Oke. Itu aja sih promonya. Gitu.
Kalau ada senam bareng gitu nggak ada? Kalau Belum dulu, ada lagi ya? Dulu ada kan? Kalau dulu sebelum COVID, Ya. sebelum pandemi, kita tuh ada senam seroja sama senam persadia. Seroja itu untuk lansia. Jadi yang usianya di atas 60 tahun. Terus yang persadia itu yang memiliki penyakit diabetes. Jadi ada suatu komunitasnya rumah sakit yang dikelola sama rumah sakit. Nah, biasanya kita ada senam tiap hari Senin sama Sabtu. Gitu. Karena ada pandemi, kan nggak boleh tuh berkerumun. Jadi nggak dibikin dulu gitu. Oke, jadi sementara di stop dulu lah ya. Dulu, gitu ya. betul. Olahraga masing-masing lah. Iya, gitu di rumah aja. Di rumah aja. Oke. Nah, Mbak Nadia. Ya. Ini di menit-menit terakhir nih rupanya nih kita masuk nih. Apa yang paling penting mungkin mau disampaikan buat masyarakat, terutama terkait dengan pencegahan lah ya, lebih ke upaya pencegahan supaya di masa pandemi ini ya kita aman juga, terutama di keluarga gitu kan. Apa yang mungkin mau disampaikan, silakan. Paling penting kita tetap jalankan prokes, maupun kita dimanapun, aktivitas dimanapun, pasti kita tetap jalankan prokes. Salah satu lagi tips untuk tadi kita tetap desinfektan kan. Tipsnya kalau misalkan melakukan desinfektan itu, satu, tidak boleh ada orang di dalam ruangan tersebut, tidak boleh ada aktivitas. Terus petugas yang melaksanakan desinfektan harus menggunakan APD. Terus tidak boleh mengenai tanaman atau hewan. Terus menggunakan atau meracikan desinfektan tidak sesuai dengan panduan. Misalnya mencampurkan bahan desinfektan yang berbeda tadi, itu tidak disarankan. Terus melakukan desinfektan sambil berbicara atau mengobrol. Terus mendesinfeksi ruangan. Nggak boleh sambil ngobrol ya. Ya kita mau kerja gimana pas sambil ngobrol. Mendesinfeksi ruangan atau permukaan yang belum dibersihkan. Tadi harus kita bersihkan dulu dari debu-debu. Sambil makan atau merokok, ya so pasti makin terpapar ke makanannya. Iya, betul. Mengelap ulang permukaan setelah didesinfeksi sebelum 10 menit. Dan mendesinfeksi pada tubuh atau badan manusia itu tidak diperuntukkan. Nah, itu ya sangat tidak diperuntukkan itu ya, sekali lagi ya. Jadi jangan sampai ya ketawa-ketawa aja lah. Yang pasti kalau ada pejabat yang masuk ke bilik begitu ya. Aduh. Oke, yang pasti ada lagi Mbak Vivi mau sampaikan? Sudah cukup. Cukup ya. Oke, dan yang pasti terima kasih sudah berbagi Mbak Nadia, Mbak Febi ya. Yang pasti kita masih ketemu lagi next week ya, di topik bahasan yang berbeda tentunya di Bincang Sehat bersama narasumber dari Rumah Sakit Cahaya Kawaluyan ya, di Kota Baru Parahyangan, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat ya. Betul. Sudah selesai jalan layangnya, jalan tol, jalan itu. Berproses. Oke, mudah-mudahan cepat kelar lah ya. Amin. Oke, sekali lagi sahabat Sonora, terima kasih yang sudah menyimak. Tetap di 93,3 FM Sonora Bandung. Aki masih temani Anda ya. Terima kasih sekali lagi Mbak Nadia, Mbak Febi. Terima kasih kembali. Sama-sama. Tetap sehat ya, Amin. tetap semangat pokoknya.